Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahdian Iswara Sumarno dengan NPM 22120114990. Hari ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi isi daripada makalah yang telah ditugaskan. Berkenaan dengan judul makalahnya adalah Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 185K/PDT-Sus/Pailit/2025. Lalu berkenaan dengan pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini pemohonnya adalah PT Miki Surya Texindo, suatu PT yang berkedudukan di Bandung, diwakili oleh Lim Kian Yin selaku direktur dengan kuasa hukum Yuda Ari Setiawan dan Romi, sama-sama sarjana hukum. Lalu termohon pilotnya di sini adalah PT Industri Sandang Nusantara yang dalam hal ini masih dalam likuidasi, suatu perseroan terbatas BUMN yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia di Jakarta Selatan yang diwakili oleh Nien Raffles Siregar SHMH dan Sony Elmars SH selaku likuidator berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN nomor S-283-MBU-05-2023 tertanggal 26 Mei 2023. Adapun kronologi hukumnya, ketika PT Miki Surya Texindo ini merupakan sebuah penyedia mesin dan barang produksi yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dari PT Sandang Nusantara di bidang tekstil. Kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam 5 perjanjian jual beli yang telah disepakati pada tahun 2004 dan tahun 2005. 3 kontrak dilakukan di tahun 2004 serta 2 kontrak terakhir di 2005. Dengan total nilai transaksinya berada di angka 4.386.789,48 rupiah. Namun, adapun dalam hal ini alasan pengajuan permohonan pilotnya adalah PT Miki merasa bahwa adanya utang yang tidak dibayarkan oleh PT Industri Sandang Nusantara yang telah divalidasi oleh termohon sendiri tertanggal pada 31 Desember 2021. Yang kedua berkaitan dengan bahwa utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon menegaskan bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang tersebut, sehingga pemohon dalam hal ini melakukan permohonan atas kepailitan. Maaf bukan gugatan tapi permohonan. Status termohon dalam likuidasi dalam hal ini PT Industri Sandang Nusantara dalam proses likuidasi yang didasarkan pada surat keputusan Menteri BUMN nomor S-3MBU-05-2023 tertanggal 26 Mei 2023 yang menjadi pertimbangan tambahan bagi pemohon untuk mengajukan alasan permohonan pilot. Adapun syarat pengajuan permohonan pilotnya, PT Miki mendasari argumentasinya berdasarkan dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, di mana debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Jadi dalam hal ini PT Miki menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pilot atas PT Industri Sandang Nusantara. Lalu yang kedua berkaitan dengan kompetensi pengadilan didasarkan pada pasal 3 ayat 5 bahwa kedudukan hukum debitor yang tercantum di dalam AD anggaran dasar dari perusahaannya itu sendiri menjadi sebuah yurisdiksi dalam kompetensi pengadilannya. Semisal dia berkedudukan di Jakarta Selatan, berarti otomatis dia di Jakarta Pusat, karena Jakarta Pusat itu memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut. Baik, selanjutnya keabsahan hubungan hukum. Pemohon mendasarkan argumentasinya pada pasal 1320 KUHP Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, di mana
pemohon telah memenuhi syarat, pemohon maupun termohon telah masing-masing telah memenuhi syarat jual beli antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan sebuah hubungan hukum yang sah. Pertimbangan dari majelis hakim sendiri menyatakan bahwa pemenuhan syarat kepailitan dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PKPU telah terpenuhi, di mana adanya utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya minimal 2 kreditor, debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang. Status perusahaan dalam likuidasi, jadi hakim mempertimbangkan bahwa ini merupakan substansi yang berbeda daripada proses likuidasi itu sendiri, karena likuidasi ini berjalan dengan sendirinya, dilakukan pembubaran terhadap PT tersebut, dan dari pihak Mikinya juga proses kasus hukum yang berbeda antara likuidasi dan proses pailit, di mana dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangkan terkait dengan bukti pengakuan utang yang tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diakui oleh termohon. Adapun akibat hukumnya adalah terhadap debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan, lalu ditunjuk kurator, sehingga harta yang dimiliki oleh debitor diurus dan dikuasai oleh kurator, pembubaran badan hukumnya karena terjadi likuidasi di situ, lalu sita umum di mana harta kekayaan ini ataupun harta kekayaan yang ada di kemudian hari akan menjadi dalam status sita umum. Terhadap kreditor sendiri ada 4 poin juga, bahwa penagihan secara kolektif karena kreditor tidak diperkenankan untuk menagih piutangnya secara individu, melainkan harus melalui kurator, lalu pengajuan tagihan, lalu ada klasifikasi kreditor, di mana kreditor akan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Dan terakhir adalah pembayaran berdasarkan dari prinsip pari passu pro rata parte. Pembagian harta pailit akan dilakukan secara proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali ada kreditor dengan hak istimewa. Terhadap pihak ketiga, kontrak yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat meminta kepastian dari kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut. Lalu ada penangguhan eksekusi jaminan, di mana ada ketentuan di mana 90 hari sejak putusan pailit, kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan. Lalu yang terakhir, pembatalan transaksi, di mana transaksi yang dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu tertentu sebelum penyataan pailit yang merugikan kreditor dapat dimintakan pembatalan atau actio pauliana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.